Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hasriani dan rekan saya Muhammad Alif. Saya Aura Putri Salwana. Saya Siti Molda Hasana. Saya Sri Amal Sakirani. Saya Satrio. Saksikan video kami. Desa Unyi, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone, mengucapkan terima kasih kepada pemateri hebat kita yaitu Dwi Nur Hasriani karena dapat menyempatkan waktu untuk memberikan materi di desa kita ini. Nah, dan saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang turut berpartisipasi atas kegiatan yang dilakukan, kegiatan penyuluhan pada hari ini. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian bisa menyempatkan hadir untuk mengetahui tentang dasar kesehatan ternak sapi untuk mencegah penyakit umum. Nah, terlebih dahulu kan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hasriani selaku penyuluh yang akan memaparkan materi pada kesempatan hari ini. Baik, langsung saja. Tujuan saya berdiri di sini untuk menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian, bukan untuk mengajari, tapi untuk memberitahu apa yang saya ketahui. Sebelumnya, masyarakat harus tahu bahwasanya dalam beternak atau memelihara hewan ternak itu kita harus mengetahui apakah ternak ini sehat, sakit, dan sebagainya. Untuk apa? Agar mencegah terjadinya kerugian tentunya sebagai seorang pebisnis di dunia peternakan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus memperhatikan yang namanya kesehatan ternak sapi, yaitu baik. Sebelumnya kita harus mengetahui keadaan ternak kita, yaitu ketika ternak kita dikatakan sehat, harusnya ternak kita itu memiliki satu, nafsu makannya baik dan cara minumnya baik, kita menyediakan dengan baik agar hewan kita itu senantiasa sehat. Dan untuk mencegah terjadinya penyakit, maka kita harus melakukan vaksin. Rekan sekalian ini pernah mengalami hal tersebut kepada hewan ternaknya, atau hewan ternaknya pernah mengalami hal tersebut? Ya, silakan. Bagaimana cara mengenali penyakit pada ternak? Baik, umumnya penyakit pada ternak itu kita bisa memperhatikan dari cara dia makan, minum, itu nafsu makannya dia akan berkurang. Dan yang kedua itu adalah kondisi fisiknya yang dapat kita lihat secara langsung, dia itu kurus ya, tulangnya kentara, dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu mengakibatkan ternak itu dapat menjadi ciri-ciri ternak itu stres. Maka dilakukanlah upaya-upaya yang seperti tadi, itu memberikan pakan, memberikan kebebasan sesuai dengan sifat biologisnya serta vaksinasi. Apakah masih ada pertanyaan lain? Pertanyaan saya adalah kenapa Anda memilih ternak sapi untuk sebagai referensi? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Saya memilih topik atau referensi ternak sapi ini karena umumnya di daerah kita kenal bahwa daerah Kabupaten Bone itu sendiri merupakan daerah dengan peternakan sapi terbanyak di Sulawesi Selatan dan nomor 4 di tingkat nasional. Nah, tentu hal itu menjadi acuan saya bahwa masyarakat di sekitar sini dia menernak sapi sebagai usaha yang menjadi penopang tentunya bagi masyarakat sekitar. Dan pada umumnya jika beternak sapi itu sangatlah menjamin dan kita dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Pernah, berapa kali seharusnya vaksinasi itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, pertanyaan yang bagus dan seharusnya harus diketahui oleh masyarakat. Nah, vaksinasi itu sendiri harusnya dilakukan 2 minggu pada saat keadaan sapi itu sehat. Itu vaksin pertama, dan untuk vaksin keduanya dilakukan pada saat 4 sampai dengan 5 minggu setelah dilakukannya vaksin pertama. Selanjutnya, vaksin ketiga dilakukan pada saat 6 bulan setelah melakukan vaksin kedua ini. Nah, untuk secara rutinnya yang benar-benar yang harus dilakukan ya teman-teman atau rekan-rekan sekalian, yaitu
vaksinasi PMK ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, selain melakukan vaksinasi, kita harus memperhatikan yang namanya kebersihan kandang sapi karena itu dapat menyebabkan atau mengakibatkan penyakit itu muncul. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Oh, baiklah, karena waktu kita juga terbatas waktu, maka saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah sedikit materi yang sangat luar biasa yang telah dibawakan oleh Ibu Dwi Nur Suryani. Semoganya bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kita, khususnya di desa kita ini, Desa Umi. Nah, terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat untuk hari ini. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi